dia alasannya. Nah, sementara syariat Nabi Isa, itu Nabi Isa lahir tanpa ayah. Nah, hanya dengan ibu. Maka ibunya itu adalah sosok wanita yang betul-betul mulia. Maka saat itu lebih menjaga sisi kewanitaan. Maka cukup satu saja. Syariat Nabi Muhammad itu 4. Nah, boleh 4. Nah, tapi begini, ya tertulis di dalam kitab itu tertulis. Nah, dalam kitab Asy-Syamsul Munirah, saya lupa beliau mengutip di mana. Ada tulisan begini. Al-mustahabbu alla yazida ala imra'atin min ghairi hajatin zahiratin. Dan disunnahkan untuk tidak punya istri lebih dari 1. Tanpa ada hajat yang nyata. Justru sunnahnya punya 1 istri. Kalau tidak ada hajat yang nyata. Cerah balik muka ibu-ibu. Karena sunnahnya begitu. Nah, bahkan Imam Syafi'i pun menaskan yang seperti itu. Nah, Imam Syafi'i pun menaskan yang seperti itu. Nah, jadi kalau tanpa ada hajat yang nyata, tak usah. Kenapa? Karena bikin adil itu sulit. Karena ketika kita menambah istri, berarti ada tuntutan supaya adil, menambah tanggung jawab. Ngapailah cari dosa, bahasanya kan begitu. Kalau tidak ada hajat yang jelas. Tapi kalau ada hajat yang nyata seperti sahabat dulu, yang kadang mungkin sebulan di sana, kadang sebulan di sini, di sana dia tak ada yang bisa menahan, mengawal hasratnya, maka akhirnya dengan yang seperti itu dia menikah, ya itu terserah. Nah, itu tadi. Nah, itu tadi. Kalau yang merantau itu bisa lah. Nah, kalau yang seperti itu, kalau seandainya bisa adil. Kalau tidak, bahkan di dalam kitab dikatakan, seandainya dia yakin dia tak akan bisa adil, maka haram baginya untuk punya istri lebih dari 1. Nah, jadi ketika ada dalam satu hadis, ketika ada seorang suami punya 2 orang istri, dia tak bisa adil, maka dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring sebelah. Tubuhnya miring sebelah. Kalau adil imbang lah nih. Nah, setara. Nah, itu. Nah, berikutnya. Dan bagi sahaya dan yang muba'ad 2 perempuan. Dan bagi budak laki-laki bisa nggak punya istri? Bisa. Boleh poligami? Boleh, tapi batasnya hanya 2. Kalau merdeka batasnya 4, kalau budak batasnya 2. Nah, jadi 2 perempuan juga. Maka jika lebih daripada 4, kalau seandainya orang yang merdeka nih ya, itu lebih daripada 4. Maka jika lebih daripada 4 pada yang merdeka dan lebih daripada 2 pada sahaya, kalau ada orang merdeka istrinya lebih dari 4, ada budak istrinya lebih dari 2. Nah, sahaya dan muba'at, jika pada satu akad batal pada sekaliannya. Kalau diakad kan sama kayak kasus yang awal tadi. Nah, ada 5 perempuan. Semuanya mau sama laki-laki itu. Nah, semuanya pula pas tak bisa lagi ada punya wali nasab. Wali hakim pula semua. Datang kepada satu wali hakim, kami mau nikah sama dia. Kata wali hakim, setelah aku nikahkan kepadamu 5 orang perempuan nih. Nah, boleh nggak wali hakim begitu? Boleh. Kalau wali hakim kan seharusnya kalau 4 kan boleh nih. Tapi ini karena 5, dia bahasakan seperti itu, maka batal 5-5-nya. Nah, pada sekalian atau pada 2 akad, maka hukumnya seperti telah terdahulu sebutnya pada bicarakan berhimpun antara 2 saudara perempuan. Jadi sama kayak yang lalu. Yang kalau berurutan 4 lah yang sah, yang kelima yang batal. Nah, dan seumpamanya. Nah, pada 2 saudara perempuan dan seumpamanya. Salah, titiknya di situ. Dan seumpamanya.
adik saudara perempuan atau dengan bibi, nah itu maksudnya seumpamanya itu. Nah, dan halal umpama saudara perempuan bagi istri atau kholahnya dan istri yang lebih daripada 4 jika pada iddah ba'in, tiada pada iddah raj'iyah, karena iddah raj'iyah itu pada hukum istri. Nah, bisa difahami nih. Kalau sekali baca kadang masih samar. Sekali lagi kita ulang. Dan halal umpama saudara perempuan bagi istri atau kholahnya. Itu satu masalah. Nah, boleh kita atau seorang laki-laki menikahi saudara istrinya. Atau boleh seorang laki-laki menikahi bibi istrinya. Itu satu masalah. Kapan ini nanti? Dan istri yang lebih daripada 4, boleh seorang suami itu menikahi wanita kelima. Nah, tadi yang lebih daripada 4. Nah, jika pada iddah ba'in, kalau istrinya sedang dalam masa iddah ba'in. Apa iddah ba'in? Iddah yang si suami tak bisa lagi rujuk di masa iddah istri itu. Itu namanya iddah ba'in. Berapa sebab iddah ba'in? Pertama, talak 3. Ba'in kubro. Kedua, khulu. Ba'in sughra. Ketiga, fasakh. Itu tak bisa rujuk. Nah, tadi keempat, talak 1 yang belum, tapi itu tak ada masa iddah lah. Udah 3 inilah yang sering. Nah, jadi ketika dia punya istri misal. Nah, istrinya ini punya kakak. Nah, tentulah saat dia masih berstatus suami istri dengan si adiknya, tak boleh dia nikah sama kakaknya. Kapan dia boleh nikah kakaknya? Kalau diceraikan dan seandainya cerainya itu iddahnya ambil iddah ba'in, mungkin dengan ditalak 3, walaupun belum habis masa iddah adiknya, dia boleh nikah sama kakak. Nah, kenapa? Karena iddahnya iddah ba'in, nggak bisa rujuk. Nah, kalau bisa rujuk, tak boleh nanti. Talak 1, istrinya ambil iddah. Iddahnya iddah raj'iyah atau iddah ba'in ini? Iddah raj'iyah. Artinya masih bisa rujuk. Karena talak 1. Masih bisa rujuk. Selama istri pertamanya ini masih dalam masa iddah raj'iyah, tak boleh dia nikah sama kakaknya. Habis dulu masa iddahnya baru boleh nikah sama kakaknya. Kenapa? Kalau boleh nanti bisa jadi 2 lagi. Nikah dia sama kakaknya, udah jadi istrinya, dirujuknya adiknya, jadi 2 lagi berkumpul. Kan begitu? Maka tak bisa. Jadi kalau seandainya masih bisa rujuk di masa iddah, belum boleh menikah dengan kakaknya. Begitu juga wanita kelima. Dia sudah punya 4 orang istri. 1 orang ditalaknya. Cerai kita, talak 1 misal. Iddah raj'iyah atau iddah ba'in? Raj'iyah. Boleh nggak dia nikah lagi nih? Di masa iddah salah satu istrinya ini? Tak bisa. Kenapa? Karena masih bisa rujuk. Nikah lagi 4 dirujuknya yang sebelumnya 5 jadi. Jadi tak bisa. Tapi kalau seandainya yang 1 itu menghulu, bang, ku kasih kau 10 juta, ceraikan aku. Iya, ku terima. Maka jatuhlah talak 1 tapi ba'in. Kenapa? Karena pakai tebusan. Bolehkah dia langsung nikah lagi? Boleh, karena sudah tak bisa rujuk dengan yang ini. Nah, itu maksud pembahasan yang di sini. Dan tadi, kenapa tak boleh? Karena iddah raj'iyah itu pada hukum istri. Iddah raj'iyah itu masih seperti istri. Wajib kasih tempat tinggal, wajib kasih pakaian, wajib kasih makan. Itu tetap wajib yang seperti itu. Nah, tadi kalau meninggal masih dapat warisan. Nah, jadi makanya hukumnya masih seperti istri. Nah, kalau aurat tak boleh, walaupun itu hukumnya seperti istri, tapi berdua-duaan sebelum rujuk tak boleh. Nah, memandang dengan syahwat tak boleh juga. Nah, kalau mau pakai rujuk lah. Apalagi dijima tak boleh juga. Nah,
Seandainya dijima udah dapat iddah beberapa kali, ulang lagi itu iddahnya. Ulang lagi iddahnya. Seandainya ada istri, nah, sudah ambil masa iddah, lalu dijima sama suaminya tanpa kata rujuk, berdosa dua-duanya. Kalau tahu hukumnya, maka hukumnya bezina. Kalau tak tahu hukumnya, maka hukumnya syubhat. Nah, tapi iddahnya ngulang. Nah, itu tadi. Nah, bertambah dia, hitung ulang lagi. Nah, dari awal. Nah, itu dia tadi. Kecuali dalam madhab Imam Abu Hanifah. Karena madhab Imam Hanafi, iddah kalau dia raj'i lalu dijima, maka jimaknya otomatis menjadi rujuk. Nah, itu madhab Imam Abu Hanifah. Nah, boleh kita ikut ke sana untuk menghukumi orang awam nih. Kadang kan ada orang awam tak ngerti-ngerti. Udah dicerai talak satu, belum habis masa iddah, balik lagi ke rumah tanpa ada kata rujuk, jima balik. Ah, itu bagaimana? Boleh kita hukumi dia, udahlah. Anggap saja kau niatkan kau ikut madhab Hanafi. Boleh nggak? Taklid ba'dal amal. Nah, kepada madhab Hanafi. Nah, boleh kalau itu orang awam. Nah, itu tadi lah. Mana tahu kejadian begitulah. Kalau talaknya talak satu atau dua. Jadi dengan itu dia dianggap sudah rujuk kepada istrinya dengan jimaknya itu. Dan kita lanjut nih. Hujan nih. Nah. Ini mohon maaf kalau malam nih kita berhenti agak lebih cepat dari biasanya. Karena udah agak capek juga badan dari tadi siang. Kemudian, nah, dan apabila ditalak oleh yang merdeka 3 talak, dan sahaya dan yang muba'at 2 talak, sama ada talaknya dahulu daripada wati, nah, atau sudah diwatinya, nah, tiada halal baginya istri yang ditalaknya itu hingga berkawin ia akan suami yang lain daripadanya, dan dighaibkan hasyafahnya pada kubulnya atau kadarnya daripada orang yang tiada hasyafah. Nanti saya ulang lagi nih. Dengan disyaratkan intisyar dzakarnya jikalau sedikit sekalipun, dan disyaratkan sah nikahnya. Nah, tiada memadai yang fasid jika diwati padanya sekalipun. Nah, dan bahwa ada suami itu daripada orang yang kuasa jima, yaitu sudah sampai had syahwat, maka tiada memadai kanak-kanak yang belum sampai had syahwat jika intisyar dzakarnya sekalipun. Itu dibaca dulu baru kita ulangi. Nah, kalau ada laki-laki merdeka mentalak 3 istrinya sekaligus ataupun berturut-turut. Jadi talak 3 bisa jatuh sekaligus. Kucerai kau talak 3, selalu gitu. Jatuhlah talak 3. Nah, atau hari ini berantem cerai kita 1. Nah, kemudian tahun depan berantem lagi, udah sempat rujuk nih talak 1. Tahun depan berantem lagi cerai kita 2. Nah, kemudian tahun depannya cerai lagi 3. Dan bahkan hitungan perceraian ini tidak hilang seandainya si perempuan udah nikah sama laki-laki lain. Itu dahsyatnya. Misal berantem, cerai kita, jatuh talak 1. Nah, baik-baikan lagi, rujuk lagi tadi. Oke lah, masih ada masa iddahmu kan? Masih bang, rujuk kita ya. Nah, tak perlunya aku jawab itu. Abang bilang begitu udah langsung ya otomatis rujuk. Mau aku bilang tidak pun tidak laku. Nah, rujuk lah. Nah, tahun depan berantem lagi, cerai kita, jatuh 2. Tak kunjung rujuk sampai habis masa iddah. Menikahlah perempuan ini sama laki-laki lain. Ternyata memang nasib dia lah pula. Sama siapapun nikah asik begadu aja.
cerai lagi sama suami keduanya. Cerai, habis iddah. Kurasa sama suami pertama itu lebih mending. Mau pula suami pertamanya lagi, nikah balik lagi. Nikah balik lagi, tapi memang begitulah tukang begado. Begado lagi, suami pertama yang lalu cerai udah berapa kali? 2. Padahal dia udah nikah nih sama orang lain. Balik sama suami pertama, begado lagi, cerai lagi kita. 3, gitu. Habis. Tak ngulang hitungannya dengan itu tadi. Wah, inilah. Walaupun tak kemana-mana dia sudah balik lagi ke situ, sisa 2 tetap 2 tuh, tak balik ulang lagi. Ngeri betul hitungan perceraian. Jadi boleh sekaligus, boleh bertahap, tetap jatuh 3. Kalau ada orang menceraikan 10, cerai kita, talak berapa? Tak usah 3, 10 talak kamu. Talak 1000 udah palak kali. Jatuh berapa? Jatuh 3. Nah, ini pernah kejadian di zaman sahabat. Ada seorang perempuan atau seorang laki-laki bilang, ku ceraikan istriku, ku talak 10. Terkejut sahabat, dia talak cuma 3, dia talak 10. Maka kata sahabat tadi, jatuh 3 cerai, yang 7 kau berdosa. Yang 7 jadi dosa. Nah tadi, melebih-lebihkan batas, tapi tetap jatuh 3. 1000 pun begitu. Jadi udahlah, tak usah dituruti emosi, entah apa yang terucap. Kalau 2,5 jatuh berapa? 3. Sedikit saya dikiranya bisa nyicil mungkin. Ini jatah talak 3. Ku buatlah seperempat, bisa dapat 12 nanti. Mana pula bisa begitu? Ku cerai kau talak 1/4, otomatis jatuh 1. Nah, main-main pula, mana udah buat cerai 1/4. Mau hitungannya yang separuh ataupun orangnya yang separuh, tetap jatuh 1. Ku ceraikan kepalamu, tetap jatuh sepenuh tubuh, bukan kepalanya aja yang tercerai. Mah belum bisa tercerai. Seandainya yang dibaginya adalah jumlah bilangannya atau yang dibaginya tubuh istri. Aku talak tangan kananmu, udah menyebar kepada seluruh tubuhnya. Ya tadi. Jadi kalau ditalak oleh yang merdeka 3 talak. Itu maksud 3 talak ya. Kalau ada pendapat yang mengatakan talak 3 sekaligus jatuh 1, maka itu ditolak. Tetap pegangi talak 3 sekaligus jatuh 3. Ada yang bilang talak 3 sekaligus jatuh 1? Ada. Nah, kalau mau ikut Ibnu Taimiyah, itulah ungkapannya. Talak 3 sekaligus jatuh 1. Apa kata ulama-ulama fikih? Dalam kitab Asyamsul Munirah, dalam kitab Tanwirul Qulub, seandainya ada hakim yang memutuskan orang menjatuhkan talak 3 sekaligus jatuhnya 1, nah maka jangan diterima ucapan hakim itu. Tetap pegang talak 3 jatuh 3, karena itu pendapat jumhur. Nah, ditolak. Jadi kalau di pengadilan agama gimana? Talak 3 sekaligus jatuh? Jangan 3 sekaligus. Bisa sendiri 3 udah ada 3. Kemudian kalau nggak bisa bapak memelihara 3. Ya Allah. Udah ditalak bertahap 3, mau disatukan lagi. Cocok lah Pak Isa ngisi kajian munakahat di pengadilan agama. Biar jelas, karena ini masalah bukan main-main. Memang betul kata guru kami pun begitu. Ada orang udah begadu, langsung di rumahnya dibilang cerai kita. Sampai ke pengadilan ditanya, kenapa kalian mau bercerai? Mau bercerai, bukan mau bercerai, udah bercerai. Perasaannya masih mau bercerai. Janganlah kalau bisa begini begitu. Udah balik lagi, bukan mau bercerai. Kenapa kalian bercerai? Nah begitu jawab. Nah kenapa kalian mau bercerai? Begini begitu segala macam.
Ini hukum, bukan perasaan aja yang diikuti. Ada syariat yang harus dijalani. Nah, jadi kalau ada pendapat yang mengatakan talak 3 sekaligus jatuh 1, kata ulama tak boleh dipegangi. Pegangi talak 3 sekaligus jatuh 3. Nah, kalau ada hakim yang bilang begitu, tolak pendapat hakim itu. Sampai begitu bahasanya. Bukan bahasa saya. Kalau saya disalahkan, wah, Ustadz nih menyalah ini. Bukan saya. Salahkan Imam Amin Al-Qurdi di dalam kitab Tanwirul Qulub. Nah, salahkan juga ulama-ulama lain yang menyatakan pendapat Ibnu Taimiyah itu pendapat yang menyalahi jumhur. Tak boleh dipegang. Nah. Dan sahaya dan yang muba'at 2 talak. Kalau budak cuma punya 2 talak. Jadi talak bain kubronya itu talak 2. Kalau orang merdeka bain kubronya talak 3. Kalau budak talak 2. Nah, sama ada talaknya dahulu daripada wati, baik talak 3-nya itu sebelum jima, nah, ataupun setelah jima, sama. Nah, misal, tapi ini ada satu hal yang harus dipahami ya. Nah, ini dengarkan baik-baik. Ada laki-laki. Nah, ini misal udah lama berumah tangga. Udah punya anak pun. Udah jima lah, bro. Dia bilang sama istrinya, cerai kita. Cerai. 3 kali dia bilang. Jatuh berapa itu? Maka ditilik, diperhatikan. Kalau setiap ucapan cerai niatnya menjatuhkan, maka jatuh 3. Tapi kalau yang menjatuhkan talak itu hanya ungkapan yang pertama, yang kedua dan yang ketiga hanya penguat, maka jatuhnya 1. Nah, kalau ada suami istri belum sempat jima, nah, masih nikah malam pertama berselisih, gara-gara ada amplop tebal, tak bernama. Ini kawanmu atau kawanku yang ngasih? Nah, rebutan. Akhirnya emosi meledak-ledak, cerai kita, cerai, dibilangnya sama istri yang belum dijima. Dan dia niatkan tiap kali ucapan cerai itu diucapkan sebagai penjatuhan talak. Jatuh berapa nih? Jatuh 1. Kenapa? Karena dengan dia katakan cerai kita, dia tercerai tak ada iddah. Menceraikan kedua, cerai kita, menceraikan wanita asing namanya. Paham maksudnya? Mana ada pula wanita tak dalam iddah bisa diceraikan? Kan udah wanita asing nih gitu dicerai. Orang dia belum dijima tak punya iddah. Nah, tak berlaku. Karena belum jima. Jadi kalau dia bilang cerai kita, nah, ceraikan kau 2 kali, ceraikan kau 3 kali. Jatuh berapa? 1. Kenapa? Karena begitu diceraikannya belum dijima, ini udah jadi wanita asing. Mana pula wanita asing bisa diceraikan? Karena dia tidak beriddah. Jadi kasus di sini yang dibilang bahwa dia itu talak 3 dahulu daripada wati adalah dengan ucapan sekaligus. Karena tak bisa kalau bertahap untuk wanita yang belum dijima, nggak bisa bertahap tuh menceraikan talak 3-nya. Kuceraikan kau 1, kuceraikan kau. Nggak jatuh nih yang kedua, orang belum dijima. Nah, maka makna di sini talak 3 sebelum daripada jima itu adalah dengan ucapan ku talak kau dengan talak 3. Itulah baru bisa berlaku bagi wanita yang dahulu daripada wati. Ini menjelaskan yang ini. Nah, bisa dipahami nih. Nah, udah malam, hujan pula lagi. Wah, ngantuk kadang ngaji. Nah, ngaji fikih munakahat nih. Agak terkuras otak. Saya merasa memahami fikih munakahat lebih berputar kepala otak saya daripada memahami fikih ibadah. Nah, agak banyak cabangan yang harus diingat. Nah, ini bahas seperti ini, tapi harus lagi paham yang kedepannya kan begitu. Nah, surah bisa ada talak 3 dahulu daripada wati itu gimana kan gitu. Nah, jadi harus dijelaskan. Atau sudah diwatinya.
Nah, jadi kalau orang sudah mentalak 3 istrinya, tiada halal baginya, tak boleh lagi dia bersama istrinya. Nah, yang ditalaknya itu, yang udah ditalak 3 itu, hingga berkawin ia akan suami yang lain daripadanya. Jadi kalau sudah talak 3, tak boleh lagi bersama, kecuali harus pertama si istri harus nikah sama laki-laki lain. Nah, dan digaibkan hasyafahnya, tak pula cukup ini saja, apa namanya, nikah saja. Ini kebanyakan orang salah paham di sini. Saya pernah ditanya, terkejut dia. Nah, mungkin dia pernah praktekkan begitu. Jadi waktu dikaji, Ustaz, jadi mesti hubungan badan? Iyalah, jadi tak cukup nikah aja. Mana cukup? Saya tengok mukanya pucat. Wah, ini ada sesuatu nih kawan. Baru dia bilang, ya tak rela lah suaminya. Ya itulah dia, makanya jadi beratnya. Nah, bukan cuma sekedar nikah habis itu ceraikan. Kalau begitu gampang kali solusinya untuk talak 3 ini. Tak begitu, harus digaibkan hasyafahnya pada kubulnya. Harus jima, dan jimaknya mohon maaf harus dikubul. Kalau didubur tak bisa. Nah, wajib. Nah, mesti dikubul. Nah, kalau untuk mendapatkan iddahnya perempuan, seandainya nih, ini mohon maaf, jima di dubur itu dosa besar. Nah, jima di dubur itu dosa besar. Tapi seandainya ada seorang suami istri menikah, terus jimaknya di dubur, ditalak habis tuh, ada nggak iddah istrinya nih? Ada, kalau ini ada, walaupun di dubur. Nah, itu tadi. Nah, atau kadarnya daripada orang yang tiada hasyafah. Ini payah bahasakannya. Ada orang tak punya hasyafah. Hasyafah udah saya anggap paham sajalah semua. Nah, nanti ibu-ibu tanya sama suaminya, Bu, apa tadi hasyafah kata Ustaz? Dah. Hasyafah ini alatnya suami. Nah, alatnya laki-laki. Nah, seandainya ada orang tak punya hasyafah, lalu dia jima istrinya tadi. Nah, dia jima istrinya tadi. Nah, atau dia menikah lagi dengan orang lain yang tak punya hasyafah. Lalu dia jima, tapi sudah mohon maaf sudah gaib seukuran hasyafah. Misal kita katakan hasyafah itu 3 cm atau 4 cm, misal saja misal. Dia tak punya hasyafah, tapi mohon maaf dari zakarnya sudah masuk seukuran 3 atau 4 cm. Maka sudah bisalah dia balik nikah nanti sama suami pertamanya. Ayat tadi maksudnya. Dengan disyaratkan intisar zakarnya, mohon maaf, dengan disyaratkan berdiri zakarnya, kita artikan begitu. Nah, jikalau sedikit sekalipun, walaupun sedikit, dan disyaratkan sah nikahnya harus nikah yang sah, tiada memadai yang fasid, tidak memadai nikah yang fasid, karena buru-buru yang penting dapat muhallil, kan itu. Biasanya kan orang kalau udah begini disembunyikan kali, dan yang penting udah dapat muhallil lah. Nah, ada kenalanku siapa walinya, malu lah nanti kalau ayahku yang jadi wali, udah tak usah, ada tuan kadi itu saja. Nah, bisa tuan kadi, bisa lah orang tuan kadi memang nikahkan pakai tuan kadi. Pikir orang ini memang bisa. Kalau pikir orang ini, sepengetahuan orang ini memang bisa, itu namanya nikahnya nikah fasid. Lalu dia mau balik sama yang pertama, tak bisa. Kenapa? Karena nikahnya fasid, salah. Nah, jika diwati padanya sekalipun, walaupun sudah diwati padanya, karena fasid. Dan bahwa ada suami itu daripada orang yang kuasa jima, dan bahwa suaminya itu memang orang yang bisa menjima, yaitu yang sudah sampai had syahwat, yang sudah sampai bisa bangkit syahwatnya. Maka tiada memadai kanak-kanak, kalau muhalilnya kanak-kanak tidak bisa. Yang belum sampai had syahwat. Jika intisyar zakarnya sekalipun, jika berdiri zakarnya sekalipun, ini mohon maaf, anak-anak kalau intisyar zakar itu bisa, tapi nggak ada syahwat. Kita yang punya anak kecil kadang mohon maaf, pagi hari nampak
zakarnya intishar. Itu maksud intishar itu yang seperti itu. Mana tahu ada yang bertanya, apa intishar? Nah, itulah maksud. Nah. Dah. Jadi inti kajian yang barusan ini, kalau ada perempuan ditalak 3 sekaligus ataupun bertahap, tak boleh dia balik sama suaminya itu lagi. Kalau mau sama suaminya itu lagi, si perempuan harus nikah sama laki-laki lain. Syaratnya ada beberapa. Pertama, habis masa iddah dari suami pertama. Kedua, nikah sama laki-laki lain. Ketiga, jima sama laki-laki itu. Keempat, diceraikan sama suami itu, suami yang keduanya. Kelima, habis iddah dari cerai sama suami kedua. 5 syarat ini terpenuhi, baru boleh balik lagi sama suami pertama. Nah, kalau tak terpenuhi, tak boleh balik sama suami pertama. Ada seorang perempuan, dia datang kepada Rasulullah, bahwasannya dia tak suka sama suaminya pertama. Sehingga suami pertama, dia sering ribut sama suaminya yang pertama, sehingga suami pertamanya pun akhirnya menceraikan dia. Talak 3. Akhirnya perempuan ini nikah sama laki-laki lain. Tapi mohon maaf, laki-laki lain ini bahasa kita impoten. Nah, tak bisalah dia dapat kepuasan. Maka dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, dulu aku sama si fulan, tapi dia menceraikan aku talak 3. Sekarang aku udah nikah sama suami baruku, tapi suami baruku ini macam ujung kain. Begitu bahasa beliau. Suami baruku ini seperti ujung kain. Kahudbatis saub, seperti ujung kain. Boleh aku langsung balik aja sama suami pertamaku yang dulu mentalak 3? Apa kata Rasulullah? La hatta tazuki usailatahu wa yadhuqa usailataki. Tak bisa sampai kau rasakan madunya dan dia merasakan madumu. Wah, sampai kapan dia? Orang tak bisa. Orang tak intishar zakarnya tadi. Jadi tak bisa kata Rasulullah. Kalau memang tak pernah terjadi jima. Jadi nih. Terakhir sebelum kita tutup, kita habiskan pasal ini. Nah, habis ini kita padakan sampai sinilah. Nah, dan jika berkawin oleh yang berkehendak jadi muhallil. Nah, kalau ada orang yang memang diminta jadi muhallil, tolonglah, kata kawannya. Nah, aku terjatuhkan aku pula talak 3 sama istriku. Anak masih kecil-kecil. Kasihan kami lihat anak kami. Nah, tinggal sama aku asik menyebut mama saja. Tinggal sama mama asik menyebut ayah saja. Kami yang cerai, anak-anak yang stres macamnya. Kalau kami aja rasanya bisa cepat memperbaiki hati, tapi melihat anak-anak begini hancur hati kami. Kan begitu rata-rata. Nah, kami harus balik lagi lah kayaknya nih demi anak-anak. Tapi udah talak 3, mau kau jadi muhallil. Nah, itulah istilahnya. Muhallil. Yang menikah dengan perempuan itu. Nah, ini sebenarnya haram nih, tak boleh. Ini sebenarnya pekerjaan tak baik. Jadi dulu mohon maaf. Pernah ada cerita begitu ke kami. Ya, kawannya disuruh. Tapi ingat ya, 1 malam saja. Itu pun seukuran hasyafah saja, jangan lebih. Begitu sampai permintaan. Pokoknya sekedar mensahkan sajalah. Iya kata wanita, tak tahulah iya di mulut, tapi mana bulan. Ayah menjaganya. Nah, itu tadi. Karena yang penting aku halal balik sama dia. Lihatlah bagaimana diperlakukannya kehormatan wanita itu kan rusak betul jadi. Makanya tak baik itu yang seperti itu. Makanya nih kalau menikah kalimat cerai, kalimat talak yang sharih tuh, itu disimpan dalam-dalam, jangan dipakai. Pakailah kalimat-kalimat lain. Kalau pakai kalimat lain ragu kita. Tadi aku berniat apa tidak ya? Tadi aku berniat apa tidak ya? Hukumnya apa? Tidak, asalnya tidak, maka tidak. Misal ada laki perempuan sama ada laki begaduh sama istrinya. Nah, kalau begini udahlah, kita selesai sampai sini saja. Habis itu dia, tadi aku bilang tuh ada niat enggak ya? Ada niat enggak ya? Kalau seandainya begitu hukumnya apa? Tak ada. Udah. Tak usah dibawakan was-wasnya. Nanti ada, nanti tidak. Nanti ada, nanti tidak. Udah, hukumnya kalau seandainya ragu ada atau tidak niat saat itu, hukumnya tak ada. Dah.
titikan putuskan itu dah, masih istriku lah dia. Dah begitu saja. Nah, jangan masih dipikir-pikir lagi, akhirnya seumur hidup tak tenang. Tiap mandang istri ini istriku lagi, bukan ini. Nah, begitu. Udah tak usah begitu. Pokoknya kalau ragu, itu kan ragu tuh namanya. Kalau ragu itu masih istrinya udah. Selama tidak pakai kalimat sorry. Makanya talak cerai timbun dalam-dalam. Kalaupun mau mengeluarkan lama prosesnya, menggali lagi barulah keluar. Nah, talak sorry yang diberikan besar itu kadang ada terlapas orang. Akhirnya bertanya sama orang. Pokoknya kalau saya ditanya, kalimat sorry itu talak cerai. Pisah tidak. Lepas juga tidak, karena terlalu umum bahasa ini. Karena terlalu umum. Kalau lepas dijadikan kalimat sorry, dipegangnya tangan suaminya. Nah, atau dipegang suaminya tangan istrinya. Mau kemana kau? Mau pulang? Lepaskan, yalah ku lepas kau. Tangannya maksudnya. Nah, itu tadi. Atau entah istrinya lagi dikusuki kakinya. Sakit kali bang, udahlah lepaskan aja lah kau. Nah, cerai gara-gara begitu. Nah, karena terlalu umum. Tapi kalau talak sama cerai, itu memang khusus untuk itu. Tak ada orang pakai bahasa seperti itu untuk yang lain. Makanya di sini memang kuat indikasi kalau saya katakan yang betul-betul kalimat sorry di kita bahasa Indonesia ini adalah talak dan cerai. Yang memang tak digunakan selain untuk itu biasanya. Tapi kalau lepas pisah itu banyak kali begitu. Nah, lagi belanja, yang laki pingin lihat sana, yang perempuan pingin lihat sini. Udah kita pisah aja dulu sini bang, nanti kita jumpa lagi sana. Nah, kok ngajak cerai kok ini kan tidak gitu. Nah, jadi kalau seandainya ada yang ditunjukkan begitu, kita bilang nanti di kitab lain ada begini, dengan korinah tuh dengan indikasi memang lafaz itu digunakan untuk ke situ. Nah, ada korinah bahasanya, ada korinah tuh ada tanda-tanda. Nah, yang memang menunjukkan untuk ke situ lah. Ya kalau dipajak tadi katanya bercerai kita dulu bang, bercerai, berpisah dulu kita sini. Nah, abang nak beli singlet, aku nak beli sayur. Nah, pisah dulu kita sini, nanti sana jumpa lagi. Itu kan korinahnya kemana tuh? Kan tidak. Itu tadi. Nah, ya. Nah, jadi ini tentang muhallil. Dan jika berkawin oleh yang berkehendak jadi muhallil dengan syarat wali, dengan disyaratkan oleh walinya, si wali perempuan pada akad. Jadi kalau disyaratkan pada akad oleh wali perempuan dan muwafaqah ia akan dia dan setuju si laki-laki tadi akan si wali, apa syaratnya? Bahwasannya apabila ia wati, talak ia. Nah, kunikahkan fulanah anak kandungku kepadamu dengan syarat begitu kau jima kau talak dia, mas kawinnya sekian, dibayar tunai. Saya terima nikah fulanah dengan syarat dan mahar yang disebutkan, dibayar tunai, tak sah nikahnya. Batal. Kenapa? Karena disebutkan di dalam akad. Nah, jadi apabila ia wati talak ia, atau bahwasannya apabila wati bain perempuan itu, atau kalau kau jima terpisahlah perempuan itu daripadanya, atau apabila ia wati maka tiada nikah antara keduanya. Begitu kau wati maka tidak ada lagi pernikahan antara kalian. Itulah syaratnya. Nah, batal nikahnya tadi. Maka tak sah nikahnya karena bernapi-napi ini syarat bagi menghendaki akad. Karena syarat ini menapikan akad jadinya. Nah, akad tujuannya membolehkan jima. Tapi begitu jima terpisah mula. Jadi menapikan. Jadi maka ini tidak sah akad. Tapi kalau tak diakad disebutkan, ini kita tahu sama tahu lah. Kau kan muhallil, tahu lah kerja muhallil, tahu lah. Udah. Nanti akad tetap sama saja seperti orang biasa ngomongnya. Sah nikahnya, sah. Nah, karena yang haram itu di akad. Nah, macam riba juga lah. Macam riba. Ya kalau mau disiasat-siasati bisa secara fikih. Tidak masalah, tapi tetap secara tasawuf pasti berdosa. Nah, kau mau utang berapa? Utang 1 juta. Udah tahu sama tahu lah ya. Tapi akad kita 1 juta. Nah, akad kita hutang 1 juta. Tak ada aku bilang di akad itu bakalan berlebih. Tapi udah tahu lah sistem kerjanya ya. Nah, begitu itu namanya sah nggak diangkat? Nah, tapi secara fikih tetap berdosa. Ya? Nah,
tadi. Nah, itu juga lagi. Lalu apa hukumnya menjadi muhallil? Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Kalau memang disyaratkan di akad, haram. Kalau tidak, itu makruh. Tapi kalau saya tak, rendah betul perempuan itu. Nah, dan ingat satu hal, muhallil hanya untuk si perempuan, si laki-laki tak butuh muhallil. Laki-laki tak usah pada nikah lagi. Nah, kalau laki-laki nikah lagi memang mau dia berarti. Nah, iya. Aku yang laki-lakinya wajib nikah lagi enggak? Oh, tak usah. Oh, tak pala pula ya katanya. Nah, jadi itu hanya untuk si perempuan saja. Nah, inilah insya Allah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bisa difahami. Nanti tak faham, nah bercerita-cerita lagi sama kawan, istilah kami di pondok muzakaroh, diskusi. Tanya ini itu segala macam, maksud tadi bagaimana, nah maka insya Allah akan terbuka lagi.